wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kali kedua barangkali ya, saya bicara di hadapan kawan-kawan sekalian. Makna kawan adalah asal kata dari ikhwan, betul. Ikhwan itu saudara laki-laki, saudara kandung laki-laki. Kita semua saudara kandung sebenarnya. Saudara kandung dalam perjuangan bekerja. Keluarga besar, khususnya serikat pekerja serikat buruh. Oleh sebab itu kita lebih nyaman panggil kawan aja ya. Kawan itu ikhwan. Yang perempuannya apa? Bukan Ikhwanul Muslimin dong. Baik, kawan-kawan sekalian, saya jujur ngomong menyiapkan materi ini dalam waktu relatif singkat. Karena apa? Karena Mbak Ira kemarin WA Pak Ketum, katanya kemarin teman-teman di Bandung ada semacam kekecewaan kolektif. Katanya undangannya seminar ketenagakerjaan dan omnibus law kok bicara tentang partai doang. Nah, atas dasar itu hari ini dilengkapi sekali mendayung, dua kloter. Yang pertama bicara tentang pemenangan Partai Buruh tahun 2024. Yang kedua tugas kekinian dan tugas hari-hari kita dalam rangka memperjuangkan upah. Atas dasar itu saya memberikan slide, sebetulnya ada 11, tapi saya akan sama yang 11, mungkin 2 atau 3 slide saja. Setelah itu nanti Bung Jinto melengkapi. Setelah itu kita bisa dialog dua arah, two-way communication, komunikasi dua arah antara kita, antara kami narasumber, Bung Jinto, Mbak Ira, saya Abdullah dengan kawan-kawan sekalian. Tinjauan ini sebetulnya ada tinjauan normatif, ada tinjauan filosofis, ada tinjauan sedikit akademis, tapi yang lebih banyak adalah pengalaman empirik di lapangan. Jadi sekurang-kurangnya ada 4 tinjauan. Yang pertama tinjauan filosofis, kedua normatif, 3 empirik, yang keempat agak sedikit sekali akademisnya. Boleh berdiri ya, biar agak sedikit semangat. Semangat lagi. Siap. Baik, saya mulai dulu dari sudut balik lagi. Sudut upah yang adil. Upah adalah urat nadi kehidupan bagi pekerja. Upah yang baik akan membuat kesejahteraan yang baik. Upah yang baik akan membuat status sosial yang baik. Upah yang baik akan memiliki harga diri yang baik. Tapi upah yang rendah, harga dirinya rendah juga. Gajimu piro di bawah UMR, orang organik. Tapi gajimu piro 10 juta, keren banget gitu kan. Oleh sebab itu upah adalah sebagai bagian status sosial. Selain itu upah adalah urat nadi kehidupan bagi pekerja dan keluarganya. Apa itu upah? Upah adalah satu pemberian yang diberikan pengusaha kepada pekerja atas dasar imbalan. Saya ulangi lagi, imbalan yang diberikan pengusaha kepada pekerja atas dasar pekerjaan yang sedang, sudah, maupun akan dilakukan. Kalau yang akan dilakukan dibayar upahnya namanya apa? Utang. Kalau yang sudah dilakukan, gajian bulanan. Kerja dulu dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tanggal 1 berikutnya baru dibayar. Yang utang pengusaha. Boleh enggak? Boleh. Karena apa? Karena upah adalah satu imbalan yang diberikan pengusaha kepada pekerja atas dasar pekerjaan yang sedang, sudah, dan akan dilakukan. Bisa sudah, bisa akan, maupun bisa yang sedang. Itu yang pertama. Yang kedua adil. Makna adil bagi kita dalam konteks upah menurut pendapat aktivis serikat pekerja yang namanya adil. Adil sama. Adil sama. Yang namanya upah yang adil adalah upah yang sama. Tepuk tangan untuk kita. Upah yang sama untuk upah yang adil. Kalau adil menurut Bung Jinto beda lagi. Yang namanya adil menurut Bung Jinto adalah ke yang muda 5 hari, ke yang tua 2 hari. Ke yang muda lebih banyak waktu diberikan, tapi ke yang tua lebih banyak harta yang diberikan. Itu baru dianggap adil menurut Bung Jinto. Itu baru adil. Ya, mana adil menurut versi Bung Jinto semacam ini. Upah yang adil adalah upah yang diberikan pengusaha kepada pekerja atas dasar pekerjaan yang sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Jadi upah yang adil adalah upah yang setara antara kontribusi yang diberikan pekerja kepada perusahaan dengan imbalan yang kita dapat. Dengan demikian maka
idealnya adalah upah yang adil, pekerja yang rajin mendapatkan upah yang lebih baik, pekerja yang setengah rajin menjadi setengah baik, yang tidak rajin menjadi kurang. Itu makna adil. Ini baru judul ya. Slide berikutnya. Kawan, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 2 ini tinjauan filosofis. Dikatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Yang namanya layak adalah cukup sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan tabungan. Pertanyaan besarnya adalah ketika serikat pekerja berjuang untuk menciptakan kehidupan yang layak, tindakan itu adalah tindakan halal haram. Assalamualaikum. Serikat pekerja berjuang untuk mewujudkan penghidupan yang layak, tindakan tersebut tindakan yang haram atau halal? Artinya perjuangan serikat pekerja untuk mewujudkan kehidupan yang layak adalah tindakan yang dibenarkan menurut konstitusi. Yang enggak dibenarkan adalah ketika perjuangannya dengan cara bakar-bakar pabrik gitu. Tapi kalau dengan cara-cara yang baik, konstitusional adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab moral organisasi untuk menciptakan hidup baik. Terus lagi, pertanyaan kedua, sekarang kita sudah menikmati hidup layak belum? Sudah cukup sandang belum? Pangan belum? Sekarang dulu. Sudah cukup sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan tabungan belum? Masih perlu berjuang nggak? Serikat pekerja masih perlu berjuang nggak? Oleh sebab itu perjuangan dibagi menjadi dua. Ada perjuangan hulu dan perjuangan hilir. Perjuangan hulu adalah tugas dan tanggung jawabnya pimpinan cabang, pimpinan daerah maupun pimpinan pusat. Tahu itu? Coba sekali lagi. Siapa yang pimpinan pusat? Siapa yang pimpinan daerah? Siapa yang pimpinan cabang? Itu namanya tugas dan tanggung jawab perjuangan hulu. Perjuangan tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional untuk mewujudkan hidup layak adalah tugasnya pimpinan cabang, pimpinan daerah maupun pimpinan pusat. Perjuangan hilir, perjuangan di tingkat perusahaan adalah tugasnya PUK, serikat pekerja tingkat perusahaan. Kita kenal dengan istilah plant level. Bagi dua ya, ada yang hulu, ada yang. Nah, yang hulu kemarin sudah dipimpin oleh Bung Jinto dan seluruh pimpinan cabang dengan berbagai cara, melalui pendekatan tripartisme, melalui Dewan Pengupahan maupun melalui aksi unjuk rasa. Anggap saja itu koma posisinya, koma titik. Sekarang saya akan bicara tentang perjuangan hilir, yaitu perjuangannya PUK tingkat perusahaan. Assalamualaikum. Simpan dulu ya perjuangan yang ilmunya yang tingkat kabupaten, provinsi, simpan dulu dalam pikiran kita. Kita akan bicara tentang perjuangan hilir, yaitu perjuangan di tingkat perusahaan. Lanjut. Ini sebenarnya banyak hal yang saya sampaikan tapi panjang waktunya. Upah menurut ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang kita kenal dengan Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Nomor PP Nomor 51 Tahun 2023. Ada atas dasar satuan waktu, satuan hasil, satuan bulan, satuan struktur skala upah minimum maupun upah terendah perusahaan IKO. Itu yang diatur dalam PP 5. Nah, yang kita akan bicara nanti yang lain. Lanjut. Dasar hukum saya pikir nanti copy paste saja. Persepsi upah bagi pelaku industrial. Ternyata kedudukan seseorang akan mempengaruhi sudut pandang. Kalau kita punya rokok ini Pak, yang dekat. Sekarang kedudukan seseorang akan mempengaruhi sudut pandang. Teman-teman kalau lihat rokok Sampurna Mil dari depan, bentuknya apa? Kotak segi 4, besar, kubus ya. Tapi kalau saya tanya sama Bung Gofur pasti karena kedudukannya beda duduknya di situ. Bung Gofur yang namanya rokok Sampurna Mil warnanya dan bentuknya kayak apa? Dia katakan warnanya putih, bentuknya pasti kecil, tinggi.
Beda loh. Karena kedudukannya beda, maka sudut pandangnya pun beda, persepsinya pun jadi beda. Pertanyaannya adalah upah bagi pengusaha dan upah bagi pekerja maupun upah bagi pemerintah beda. Oleh sebab itu ketika ada pengusaha ingin memberikan upah yang kecil jangan marah gitu. Karena memang persepsinya pengusaha mengatakan upah adalah bagian dari biaya proses produksi. Dengan demikian harus kecil apa gede? Kecil. Nah, pekerja, bagi pekerja upah adalah satu imbalan yang diberikan pengusaha kepada pekerja dengan harapan mampu mencukupi kebutuhan hidup dirinya, keluarganya, dan kalau perlu para istrinya. Amin. Para istri-istrinya. Jadi bagi pekerja masih pandangannya begitu. Upah adalah satu imbalan yang diberikan pengusaha kepada pekerja dengan harapan mampu menghidupi dirinya dan keluarganya. Pasti begitu pikirannya dari pekerja. Jadi nggak salah kalau pengusaha pengennya kecil, kalau pekerja pengennya pengennya pemerintah beda lagi. Pengennya pemerintah kata pemerintah adalah setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup layak bagi manuversi. Yang demikian dari sudut pandang tiga pelaku, sudah tahu pelakunya ada tiga kan? Ada tiga pekerja, pengusaha dan pemerintah. Dari tiga pelaku itu ngomong upah saja sudah pendapatnya beda. Oleh karena itu kita boleh marah-marah kita dengan pandangannya beda dengan kita. Lanjut. Terakhir. Lanjut. Ini saya pikir lanjut. Garis bawahi dulu agar ada pemahaman buat teman-teman. Upah minimum pada hakikatnya yang pertama adalah sifatnya wajib dilaksanakan. Menurut Undang-Undang 13/2003 bahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang terakhir, apabila perusahaan tidak melaksanakan upah minimum bahkan kena pidana bunyikan. Betul. Sifatnya normatif. Sebenarnya kalau perusahaan tidak membayar upah minimum sebetulnya tindakan pelanggaran pidana. Yang kedua, sifatnya safety net, jaring pengaman. Kurang dari itu nggak boleh, lebih dari itu boleh. Yang ketiga, ditinjau satu tahun sekali setiap 1 Januari. Yang berikutnya berlaku bagi pekerja kurang dari 1 tahun. Artinya pekerja yang masa kerjanya 11 bulan 29 hari boleh upah minimum. Assalamualaikum. Jadi bagi pekerja yang tepat 1 tahun boleh nggak upah minimum? Ayo, 11 bulan 29 hari boleh upah minimum. Tepat 1 tahun atau lebih boleh nggak upah minimum? Nggak boleh. Yang ngomong itu siapa? Benar. Yang berikutnya terdiri upah pokok atau upah pokok persenjangan tetap masa kerja 1 tahun ke atas dirun. Nah, saya pengen ngomongin dirunikannya. Lanjut. Teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi upah itu apa saja sih sebelum kita berunding? Tolong teman-teman serikat pekerja, para aktivis, para pekerja sedang memahami sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi upah. Faktor eksternal adalah yang pertama kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah membuat penetapan upah minimum. Ini faktor yang mempengaruhi besaran upah. Yang kedua, jumlah angkatan kerja dan mencari kerja juga mempengaruhi besaran upah. Yang ketiga, biaya hidup masyarakat sekitar juga mempengaruhi besaran upah. Yang keempat, upah perusahaan sejenis dan sekitar juga mempengaruhi besaran upah. Faktor internal yang mempengaruhi besaran upah adalah policy pengusaha. Pengusaha Korea beda dengan pengusaha Jepang liberalnya lebih patuh, lebih manusiawi. Korea agak sedikit mendet. Kalau India lebih gede. Kata orang canda nih bukan rasis. Katanya kalau orang pengusaha India jangan kesejahteraannya, dosanya jadi minta usaha. Benar Pak, nggak tahu. Artinya apa? Karakteristik pengusaha mempengaruhi besaran upah. Yang kedua, tingkat kerjaan kerja mempengaruhi upah, masa kerja mempengaruhi upah, jabatan dan kompetensi pekerja mempengaruhi upah, kemampuan ekonomi perusahaan mempengaruhi besaran upah, struktur skala upah juga mempengaruhi besaran upah, produktivitas, efisiensi dan lain mempengaruhi. Yang terakhir adalah
Besaran upah di masing-masing perusahaan sangat tergantung daya runding serikat pekerja. Serikat pekerja yang memiliki daya runding baik, biasanya upahnya akan baik. Tapi kalau serikat pekerjanya terima ing pandu, tahu nggak terima ing pandu? Mangga rumah saya juragan we. Nah itu biasanya upahnya juga tidak sebaik yang diharapkan. Atas dasar itu sekali lagi kehadiran serikat pekerja tugasnya adalah memperkuat daya runding, memperkuat posisi daya runding, bukan daya demo, daya runding. Tugas serikat pekerja untuk mengoptimalisasi upah adalah sesuai dengan hasil perundingan. Terakhir, upah yang adil. Upah yang adil idealnya akan meningkatkan produktivitas kita, akan merangsang prestasi kerja, akan mampu bertahan dan meraih tenaga kerja yang cakap, menjaga keseimbangan pertumbuhan usaha, ternilainya prestasi para per orang. Yang terakhir adalah antara yang lama dan yang baru beda. Kawan-kawan sekalian, saya ingin sekarang simpulannya. Teman-teman, bicara tentang upah minimum tugasnya Bung Cinto dan kawan-kawan, termasuk Bung Agus, Bung Gofur dan seluruh tugasnya pimpinan cabang ke atas. Itu tugas memperjuangkan upah minimum. Memperjuangkan upah di atas upah minimum bukan tugasnya Bung Cinto, bukan tugasnya Bung Agus, bukan tugasnya Dewi, tapi tugasnya PUK masing-masing. Melalui apa? Melalui proses perundingan. Atas dasar itu, ketika upah minimumnya kenaikannya tidak sesuai harapan, biasanya PUK akan sulit memperjuangkan kenaikan upah di atas upah minimum. Namun demikian, saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan sekalian bahwa terakhir 4 jenis kenaikan upah. Tolong aturan dalam peraturan PKB-mu. 1. Kenaikan upah minimum. Yang kedua, kenaikan upah berkala dan kenaikan prestasi. Ketiga, kenaikan upah akibat kenaikan jabatan. Yang terakhir adalah kenaikan upah pada saat inflasi di atas 10%. Hari ini kita diantaranya titik tekannya adalah kenaikan upah berkala atas dasar kenaikan upah minimum dan kenaikan prestasi. Oleh sebab itu, kalau kenaikan upah minimum sudah dianggap titik, mau tidak mau mulai ini hari, besok sampai dengan Januari yang akan datang sebelum kenaikan upah, tugas PUK memperjuangkan kenaikan upah minimum melalui proses perundingan. Poinnya adalah terakhir, contoh pasal dalam PKB diatur sekurang-kurangnya 4 pasal. Ini buru-buru banget ngomongnya. 1. Mengatur dilaksanakan secara periodik 1 tahun sekali. Bunyinya kurang lebih begini, bahwa perusahaan memberikan kenaikan upah bagi seluruh pekerja dilaksanakan 1 tahun sekali. Ada bunyi. Ayat 2 bunyinya adalah kenaikan upah sebagaimana dimaksud dilaksanakan setiap 1 Januari. Yang ketiga, ayat ketiga bunyinya adalah untuk kenaikan upah mempertimbangkan inflasi, kondisi serta masa kerja. Yang terakhir, sebelum kenaikan upah wajib dirundingkan antara pengusaha dan serikat pekerja. PKB-mu kira-kira bunyi begitu enggak? Assalamualaikum. PKB-nya kira-kira kurang-kurangnya ada 4 ayat bunyi itu nggak kira-kira? Kalau nggak bunyi 4 ayat ini mau nggak mau nungguin upah minimum dulu. Mestinya ya kan upah minimum tersendiri, kenaikan berkala diatur tersendiri. Gitu ya, kenaikan yang lain ada 4 hal tadi, ada kenaikan prestasi, ada kenaikan jabatan diatur juga. Tapi khusus untuk kenaikan berkala kurang-kurangnya 4 ayat. 1 punya perusahaan wajib memberikan kenaikan setahun sekali. Kenaikan sebagaimana dimaksud dilaksanakan setiap bulan Januari. Ayat ketiga, kenaikan upah dengan mempertimbangkan A, B, C, D. Terakhir, sebelum kenaikan dirundingkan dengan serikat pekerja. Dengan 4 ayat begitu aja itu modal bagi PUK untuk memperjuangkan kenaikan upah setiap 1 tahun. Atas dasar itu sekali lagi, partai ada perjuangannya tersendiri, perangkat organisasi perjuangan tersendiri, PUK perjuangannya domain dan ruang lingkupnya tersendiri. Jadi tepuk tangan kita. Saya itu dengarkan oleh diskusi lebih panjang setelah Bung Cito memberikan melengkapi materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Yang ada aja ya di kepala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah, senior kita yang sudah memberikan tadi materi yang luar biasa. Ini
tinggal teman-teman nanti bisa di-share ya materi Pak Abdullah. Mohon maaf saya nggak bikin materi karena memang dimintanya tadinya nggak jadi bicara lupa, hanya diminta kampanye kemenangan, itu saja. Tapi kayaknya di sini jadi ada tambahan kerjaan. Jadi Mbak Ira nanti tolong dicatat ya. Blok A, itu berarti ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan begini. Kenapa sih ada undang-undang ketenagakerjaan? Undang-undang ketenagakerjaan itu hadir karena memang buruh itu daya bergeningnya itu lebih rendah daripada pengusaha, sehingga ada undang-undang yang mengatur hak minimal teman-teman buruh yang wajib dilaksanakan, makanya selalu kita kenal dengan normatif. Sehingga kalau tidak ada undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang perburuan itu pengusaha akan semena-mena. Sehingga lahirlah undang-undang perburuhan yang dulu keras, sekarang undang-undang ketenagakerjaan adalah untuk menyeimbangkan, untuk melindungi hak-hak pekerja buruh agar tidak semena-mena diperlakukan oleh pengusaha. Sehingga lahirlah berbicara tentang upah minimum. Upah minimum itu kan safety net, jaring pengaman, upah yang paling minimum, yang paling kecil, yang paling rendah, nggak boleh di bawah itu. Makanya disebut upah minimum safety net yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kenaikannya tentu disesuaikan dengan kondisi tertentu. Filosofi upah minimumnya begitu. Jadi upah minimum itu kalau dulu waktu masih Undang-Undang 13 itu upah minimum itu adalah untuk lajang. Betul nggak? Sekarang kalimat lajang itu dihapus. Ada nggak di Undang-Undang Cipta Kerja disebut lajang, di PP 51 disebut lajang? Enggak. Sekarang upah minimumnya ditarik menjadi untuk pekerja buruh yang 0 sampai dengan 1 tahun. Lajangnya udah nggak ada. Maka kalau ente punya anak 3, mau istri 2, istri 3, masa kerjanya masih di bawah 1 tahun, upah minimum. Kalau dulu, makanya ada KHL dulu itu, kebutuhan hidup layak, disurvei dulu 64 item ya, dulu 40, kemudian 64 terakhir walaupun tidak jadi disurvei. Itu adalah kebutuhan hidup lajang. Lajangnya dihapus menjadi masa kerja. Dari itu memang aturan semakin kesini memang semakin menurunkan derajat teman-teman hak-hak buruh. Kalau teman-teman baca dalam Undang-Undang 13 itu, pengupahan itu, kehidupan yang layak dan lain sebagainya, kemanusiaan. Coba baca konsideran Undang-Undang Cipta Kerja, kemanusiaan ini dihapus. Hanya menuju kehidupan layak. Kemanusiaannya dan berdasarkan kemanusiaan nggak ada. Semakin hari undang-undang itu berubah semakin liberal, semakin diserahkan kepada mekanisme pasar. Contohnya apa? Pasal 24 ayat 1 menyebutkan upah minimum berlaku untuk pekerja 0 sampai dengan 1 tahun. Ayat berikutnya, untuk 1 tahun ke atas ditetapkan berdasarkan struktur skala upah yang dinilai berdasarkan produktivitas dan kemampuan perusahaan. Coba baca kembali PP 78 dan Undang-Undang 13, paling 3 ada 5 item untuk menyusun struktur skala upah. Masa kerja, skill, kemudian apa? Pendidikan, jabatan, itu dihapus semua. Hanya produktivitas sama kemampuan perusahaan. Dan itu dibipartitkan. Sanksinya apa? Ini yang kemarin kita perdebatkan di Gedung Sate. Sanksinya administratif. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan struktur skala upah, kalimatnya wajib, tapi sanksinya administratif. Itu sanksinya pencabutan izin usaha. Faktanya di Jawa Barat hasil survei itu hanya 19% perusahaan di Jawa Barat itu yang melaksanakan struktur skala upah walaupun belum sesuai. Jadi upah itu menjadi mekanisme pasar. Silakan kalian berunding. Maka
serikat pekerja, serikat buruh yang harus kuat itu sekarang adalah di level paling bawah, yaitu PUK atau PSP ataupun basis di perusahaan masing-masing. Kawan-kawan sekalian, filosofi upah itu adalah upah adalah hak pekerja buruh. Ada catatan kecil saya yang belum saya buat dalam materi. Upah adalah imbalan atas prestasi kerja atau produktivitas. Upah ya, bukan upah minimum. Bedakan antara filosofi upah itu dengan upah minimum. Upah itu berarti general, menyeluruh. Take home pay itu disebut upah. Tapi upah minimum itu adalah upah yang paling rendah yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian upah ditetapkan atas hasil kesepakatan dan dibayarkan sesuai perjanjian. Dan ini diadopsi dalam PP 51. Tahu upah berdasarkan usaha kecil menengah mikro itu di bawah upah minimum berdasarkan kesepakatan. Jadi untuk usaha UMKM dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu boleh disepakati upah di bawah upah minimum. Jadi pemerintah sudah ditetapkan upah minimum, ada lagi upah yang paling minimum. Dan ini hanya berdasarkan rata-rata konsumsi. Kalau Purwakarta rata-rata konsumsinya berapa kemarin? Rata-rata konsumsi per pendapatan per kapita di Purwakarta yang rilis Menteri Ketenagakerjaan 1.100.000, 1.200.000. Dia boleh, batasnya itu adalah kesepakatan itu boleh 1.200.000 kalau rata-rata per konsumsi kebutuhannya adalah 1.200.000 bagi usaha kecil menengah. Itu aturan sekarang. Kedua adalah upah yang mencakup tunjangan. Mengapa upah menjadi penting? Bagi pekerja atau buruh, upah dapat mencukupi kebutuhan. Yang kedua, upah pekerja buruh dan keluarganya. Kemudian prestasi kerja. Kemudian upah dapat dipergunakan untuk berinteraksi secara sosial, ya, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pergaulan. Bagi pengusaha penting juga upah. Buat pengusaha itu adalah untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Karena rumus produktivitas itu adalah penghasilan. Salah satu indikatornya bagaimana buruh bisa meningkatkan produktivitas adalah penghasilan. Yang lainnya adalah jaminan sosial, kepastian kerja. Kemudian bagi pengusaha yang ketiga adalah menjaga kelangsungan usaha dan tujuan perusahaan. Jadi penting upah itu buat pengusaha untuk tadi salah satunya meningkatkan produktivitas. Kawan-kawan sekalian, hari ini agak sulit buat kita di Jawa Barat. Tadi Mbak Ira sudah menyampaikan dan kita mengalami sendiri. Hari ini terbalik. Kenaikan upah minimum kita itu di bawah daripada inflasi. Sedangkan kita tahu inflasi adalah paling tidak rata-rata kenaikan harga-harga, walaupun faktanya nggak seperti itu. Inflasinya misalkan 3%, kenaikan harga pasar menjelang Natal tahun baru itu lebih daripada 50% kenaikan harga-harga kebutuhan. Nah, coba kita bayangkan dengan kenaikan upah minimum hari ini, hampir 75% rata-rata buruh di Jawa Barat ini gajinya itu berdasarkan upah minimum. Nah, kemudian hari ini kawan-kawan sekalian, kita belum tahu apakah upah 1 tahun itu akan terbit atau tidak. Ini kegalauan kita, khususnya pimpinan di tingkat Jawa Barat. Ini kira-kira akan terbit atau enggak? 2 tahun terakhir terbit, hari ini akan terbit atau enggak? Kemarin terakhir kawan-kawan, saya perlu sampaikan, mungkin teman-teman yang sudah pulang atau tidak hadir, kemarin itu secara tegas Pemprov menyatakan untuk Keptis tidak akan menerbitkan. Mereka menawarkan SE dan instrumen hukum yang kedua adalah
Pergub peraturan gubernur. Nah, kita menolak SE, kita boleh Pergub peraturan gubernur dengan catatan kita ada angka nilai persentase kenaikan upah bagi pekerja buruh di atas 1 tahunnya. Kenapa kita berjuang untuk itu? Karena kita yakin, tadi Pak Abdullah sudah menyampaikan, ada enggak kalimat tadi di PKB teman-teman yang secara ex officio ketika kenaikan upah harus ada inflasi, teman-teman bisa berunding. Rata-rata yang saya ketahui ada SK baru berunding. Kalau nggak ada SK bisa berunding apa dasarnya? Itu yang menjadi beban. Beban sangat berat buat kita di tahun hari ini dan mungkin tahun depan. Kenapa saya bilang mungkin tahun depan? Tahun depan masih beijing. Karena pilkada serentak itu Oktober 2024. Kalau lancar jaya, nggak ada gugatan ke MK, mungkin Februari dilantik siapa gubernur terpilihnya. Februari 2025, upah sudah keburu terbit. Paling dia nanti menerbitkan upah minimum di 2026. Jawa Barat itu kekosongan gubernur itu 2 tahun. Karena ditarik habis masa jabatan, PJ itu 2 tahun. Pejabat gubernur entah nanti 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali, atau 2 tahun Pak B menjadi PJ gubernur, saya nggak tahu. Tapi paling tidak, kalau melihat kondisi hari ini, pilkada serentak itu dilaksanakan Oktober 2024. Maka upah minimum itu November. 1 bulan nggak mungkin langsung dilantik, pasti ada rekapitulasi dan lain sebagainya. Diperkirakan itu Februari, Maret, kalau tidak ada halang melintang. Nanti urusan upah sudah selesai oleh PJ yang 2024 nanti. Kita 2 tahun ini akan semakin berjuangnya akan semakin sulit. Dan kalau kita sedang diskusi dengan Pak Abdullah dan teman-teman yang lain, kalau sampai hari ini sampai tahun ini tidak ada yang keluar itu peraturan gubernur mengenai upah 1 tahun, apa yang akan langkah kita lakukan? Ini yang sedang kita pikirkan, bagaimana caranya supaya kita mencoba mencari jalan keluar. Salah satunya adalah di PP 51 di pasal 71 ayat 2 ayat 3 ada di situ kalimat Bupati Wali Kota huruf D-nya punya kewenangan dalam rangka penerapan pelaksanaan upah minimum dan struktur skala upah atas dasar pertimbangan Dewan Pengupahan, dia bisa menerbitkan kebijakan. Nah, kebijakan inilah yang jadi bukan menyentuh upah minimumnya, karena upah minimum itu sudah diberikan kewenangan kepada gubernur. Tetapi ada kalimat dalam PP 51 pasal 71 ayat 2 ayat 3 yang kemarin saya perdebatkan dengan Biro Hukum Pemprov Jawa Barat. Ayat 3 itu, kalau ternyata PJ Gubernur Jawa Barat tidak mau menerbitkan upah 1 tahun, apakah bisa Bupati Wali Kota menjadi penggantinya? Nah, maka ketika ini menjadi solusi terakhir, ayat 3 huruf D itu nampaknya bisa menjadi jalan keluar. Bupati Wali Kota berwenang di situ atas dasar saran Dewan Pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota untuk penerapan upah minimum dan struktur skala upah. Artinya ini bisa menjadi ditarik menjadi ke Bupati Wali Kota kalau Bupati Wali Kota lebih gampang mengeluarkan kebijakan itu sebagai standar bagaimana kita melakukan perundingan. Tapi kita masih sedang upaya. Yang kedua, bisa saja tiba-tiba yang keluarnya bukan peraturan gubernur, malah surat edaran gubernur. Nah, ini juga karena kemarin ngotot juga mereka mengenai itu. Saya bilang nggak mengikat, edaran itu nggak akan didengar. Kepuk aja kadang-kadang nggak didengar, apalagi edaran. Tapi mereka selalu menyatakan bahwa pengupahan itu adalah Program Strategis Nasional (PSN). Jadi kewenangan pusat. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, apa yang disampaikan Pak Bulan tadi, upah di atas 1 tahun atau bukan upah minimum, bagi teman-teman PUK yang mempunyai landasan PKB-nya memang setiap tahun harus ditinjau ulang berdasarkan beberapa item tadi,
maka teman-teman boleh melakukan perundingan-perundingan di internal perusahaan masing-masing. Pak, bagaimana nanti kalau kita berunding ternyata bikin kesepakatan, ternyata gubernur mengeluarkan Pergub yang nilainya lebih besar, maka buat dalam kesepakatan ini sebagai adendum. Apabila di kemudian hari gubernur atau pemerintah mengeluarkan keputusan yang nilainya lebih besar dari kesepakatan ini, maka mengacu kepada yang itu bisa dibuat sebagai adendum. Tetapi untuk mengamankan dulu internal masing-masing, buat saja konsideran. Misalkan, oh kita mau berunding nih, naiknya cuma 3% bagi yang di atas 1 tahun, ya silakan. Tapi buat catatan adendum itu, kalau sewaktu-waktu ternyata gubernur, siapa tahu dia mengeluarkan Pergub, peraturan gubernur yang besarnya sesuai yang kita usulkan. Kalau dulu itu kan 6, 12 sampai 10 itu adalah pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 6,12, 10% maksimal kenaikannya adalah Permen 18. Hari ini pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 4,88, kita usulkan 7,21 dengan asumsi adalah pertumbuhan ekonomi plus inflasi Jawa Barat. Nah, itu yang kita usulkan. Siapa tahu konsepnya berubah kayak tahun lalu adalah pertumbuhan ekonomi 4,88 start awalnya. Kalau ternyata itu diterbitkan, kita masih berupaya. Mudah-mudahan setelah tahun baru kita masih mencoba mempertanyakan keputusan final dari pemerintah apakah menerbitkan peraturan gubernur sesuai tuntutan kita atau seperti apa. Karena bagaimanapun berat, memang perjuangan tahun ini sangat berat. Apalagi kemarin Bung Guntoro nutup tol Paster 116 itu, habis saya. Netizen saya kirim tuh di grup SP. Wah, caci makinya 3 jam komen 5.000, bayangin aja. Begitu PRM menyiarkan apa statement saya di media, dibuat di IG, habis saya. Wah, sumpah ya, belum kesetan nanti saya tabrak di tengah jalan yang bagus. Yang dimunculkan apa? Yang dimunculkan adalah ambulan yang tertahan, bis sekolah yang anak-anak yang ini. Ya secara pribadi kan, coba bayangkan nih pimpinan SPSI katanya nih, kalau anaknya ada di bis ini sampai 8 jam gak bisa kencing kayak. Ditambah lagi statement istrinya Pak Ridwan Kamil, Artelia yang tertahan 4 jam di Bekasi gara-gara itu. Mampus saya di situ. Dihujat habis-habisan. Yang lebih ngerinya adalah ketika dia mencari nge-tag, hebat ini netizen ya. Dia nyari foto saya, nyari keluarga saya. Media sosial di-tag ke situ semua. Saya hanya baca, saya 5.000 lebih nih, baru 3 jam komen. Saya biarin. Saya nggak komen, akhirnya cari siapa yang bisa diserang, memang mental yang diserang. Dan sebenarnya salah satu yang membuat kita itu jadi akhirnya nggak tahu itu buzzer, nggak tahu memang sengaja supaya membuat, dan respon masyarakat terhadap aksi buruh kemarin negatif semua di berbagai media. Jadi yang dimunculkan yang jeleknya aja. Padahal sebenarnya kalau kita melihat lebih dahsyat itu adalah 2930 sebenarnya. Tapi itu data komennya biasa aja gitu. Karena memang nggak masuk langsung ke tol. Kalau kemarin itu di tol, kalau kemarin itu nutup pintu-pintunya aja, orasi di pinggir lampu merah, nggak bisa keluar tol, nggak bisa masuk tol, tapi buruhnya nggak di tol. Kalau kemarin itu luar biasa. Sempat juga, makanya teman-teman gak usah dibaca, sempat juga saya emosi. Mau saya balasin satu-satu juga gak akan didengar. Orang balasannya itu siapa tuh yang anak Purwakarta yang minta ada linknya, saya kasih linknya, begitu dia masuk dihajar juga oleh netizen. Bahasa memang luar biasa. Dan gak salah sih kalau katanya pemerintah bayar buzzer itu mahal, karena kalimatnya pedes-pedes deh. Keren, luar biasa. Wah, cacian makinya luar biasa. Nah, yang membuat saya lebih stres lagi itu adalah PJ Gubernur gak mau bernegosiasi mengenai angka itu aja sebenarnya. Ketemu 2 kali, berbicara angka gak mau, selalu berbicara tentang saya menjalankan keputusan pemerintah pusat.
Dan ini yang sebenarnya membuat kita di pimpinan Jawa Barat semakin mentalnya kena, mau gimana lagi? Ya nggak mungkin juga kita korbanin anggota, udah bentrok dengan polisi. Ya bentrok selesai, tangkap selesai. Gimana caranya berubah lagi? Nggak mau Kepkuk, ya udahlah Perkuk. Yang penting ada nilainya. Dan ini menjadi tugas kita bersama-sama. Jadi perjuangan upah 1 tahun itu memang belum selesai dinyatakan selesai Jawa Barat, karena kita masih menunggu keputusan hasil kajian mereka, instrumen apa yang akan mereka keluarkan, apakah SE, apakah peraturan gubernur. Kalau Kepkuk katanya sudah enggak, karena PJ Gubernur sudah statement di media, dia tidak akan mengeluarkan Kepkuk upah 1 tahun. Tinggal hanya 2 kemarin mereka tawarkan, SE dan peraturan gubernur. SE kita tolak, kita minta peraturan gubernur, tapi ada nilai angkanya supaya sama dengan DKI. SK upah UMP-nya kan bukan pakai keputusan gubernur, tapi pakai peraturan gubernur. Itu kawan-kawan sekalian. Jadi perjuangan kita semakin berat, makanya saya berdoa mudah-mudahan kawan-kawan yang maju ini jadi bisa merubah keadaan. Karena selama kita nggak ada di sistem, susah. Kita itu hanya bisa teriak, didengarin oleh mereka. Setelah kita pergi, ya udah dibuang. Tetap begitu lagi. Iya, karena ekstra parlemen itu, di luaran itu hanya bisa, ini aspirasi kita, setumpuk aspirasi, setumpuk kajian. Setelah kita pergi, ya udah. Karena apa? Mereka sudah ada misi, sudah ada pesan yang melalui partai mereka ini harus begini. Emang salah Bambang Pacul ngomong kemarin waktu di DPR mengenai undang-undang perampasan aset? Nggak salah, itu adalah fakta. Dan itulah, jadi semuanya membawa misi masing-masing partai. Oh, kalau kamu ikut mengesahkan undang-undang perampasan aset begini. Koruptor itu memang nggak takut ke penjara, dia bisa beli kok kemewahan. Yang ditakutkan miskin. Makanya undang-undang perampasan aset, dan dalam teori dalam Indonesia itu pembuktian terbalik, itu ditolak oleh DPR. Karena kalau teori pembuktian terbalik, Mbak Ira, jadi harta kamu 10 miliar, kamu baru pejabat 2 tahun, kamu buktikan sisanya dari mana asal usulnya. Kalau nggak terbukti ya disita. Itu disebut pembuktian terbalik. Bukan kayak hari ini kita menuntut orang, jaksa membuktikan kesalahannya. Kalau enggak, kalau dalam hukum pembuktian terbalik itu, dalam tindak pidana pencucian uang itu, kategori sebenarnya drink pidana pembuktian terbalik. Jadi kita sebagai tersangka, kita harus membuktikan harta kita itu dari mana. Kalau nggak terbukti, ya itu yang disita. Dan itu yang mereka nggak mau. Jadi mudah-mudahan ini teman-teman yang maju ini, saya berharap bisa menjadi corong-corong kita, wakil-wakil kita untuk menyuarakan itu. Sepanjang nggak ada buruh yang bisa di dalam sistem, paling tidak di DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, maka sulit buat kita untuk membuat kebijakan yang agak berpihak pada kaum buruh. Contoh yang kemarin dapat info teman-teman Bekasi bikin perda, bikinan teman-teman dewannya sekarang asal-asalan aja, sampai protes, bikin kajian, lebih minta teman-teman serikat pekerja bikin kajian akademisi. Karena apa? Bukan mereka nggak paham gitu, karena nggak ada cuannya. Kan undang-undangnya kalau DPR bikin begini, inginnya beginilah, inginnya begini, tujuannya begini. Tapi ketika teman-teman bikin perda ketenaga kerjaan di Purwakarta, di Bekasi, di Kerawang, paling tidak Anda guru-guru yang bekerja, yang pernah merasakan getirnya menjadi guru, tahu oh guru itu teknisnya itu begini. Kalau di PHK itu persoalannya begini. Bagaimana cara membuat yang tidak diatur dalam undang-undang bisa diatur di perda. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya kalau mau konsen terhadap bagaimana mensejahterakan teman-teman buruh. Gak usah berbicara nasional lah, di perda di kabupaten aja bisa. Itu kawan-kawan sekalian, sekali lagi perjuangan upah kita belum selesai. Yang kedua, kita menunggu apakah ini SE atau Pergub
Nanti kita akan sampaikan setelah ada informasi dari Gedung Sate. Dan bagi teman-teman PUK yang mempunyai daya runding, ada PKB, saran saya adalah berunding aja dengan tadi bikin adendum. Saya khawatir takutnya Perpu nggak keluar, SE nggak keluar. Jadi akhirnya kita nunggu tapi nggak jadi berjalan. Tapi ada solusi yang tadi pasal 71 ayat 3 huruf D itu apakah bisa diimplementasikan di kabupaten kota? Tentu melalui rapat Dewan Pengupahan yang didorong kepada Bupati Wali Kota dalam penerapan upah minimum dan struktur skala upah. Kemudian Bupati Wali Kota mengeluarkan keputusan Bupati, keputusan Wali Kota yang hampir mirip-mirip dengan keputusan upah minimum upah 1 tahun yang ada di Jawa Barat. Saya kira itu bisa coba kita pelajari bersama secara diskusi, secara kajian hukum, secara filosofi, kemudian sosiologis maupun secara yuridis seperti apa, sehingga ke depan itu bisa menjadi solusi buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.